Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Nama saya Sultan. Saya akan membawakan dua buah lagu. Sorry? Oh, cucunya Pak Iskandar dan anaknya Bu Ita. Saya akan membawakan dua buah lagu. Satu lagu yang pertama saya akan mainkan, saya tulis sendiri. Keduanya adalah cover. Terpana tergoda oleh dunia fata mereka, tak sadar bahwa dunia hanya sementara. Berlian cermin emas akan sia-sia. Surgalah tujuan yang harus kupinta. Esok hari datang lagi, akan memanggilmu ya Rabbi. Berikanlah aku waktu untuk memohon pengampunanmu. Berikanlah hidayahmu padaku. Aku hanyalah seorang manusia yang takkan pernah lepas dari dosa. Ku tahu ku takkan bisa menjadi sempurna, namun pantangku menyerah meraih surga. Esok hari datang lagi, akan memanggilmu ya Rabbi. Berikanlah aku waktu untuk memohon pengampunanmu. Berikanlah hidayahmu padaku. Berikanlah hidayahmu padaku. Berikanlah hidayahmu padaku. Thank you. Lagu kedua adalah cover lagunya Bondan Prakoso and the band. I'm gonna rap a bit, and it's gonna be in Indonesian. So I'm sorry if my Indonesian is not that good, but inshallah. No worries. Tegakkanlah tensi, hidup berawal dari mimpi. Tentukan yang tinggi agar semua terjadi. Rasakan semua, peduli untuk ironi tragedi. Senang bahagiaan hingga kelak kau mati. Ku jelang matahari dengan segelas teh panas. Di pagi ini ku bebas karena gak ada kelas. Di ruang makan ini, kamar ini serasa luas. Jadi menunggu dalam lambat terkuras. Dan sudah habis kerokokanku pun puas. Mulai ku tulis semua kehidupan di kertas. Hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas, perasaan yang was-was dan gerakku yang terbatas. Tinta yang keluar dari dalam pena berirama dengan apa yang ku rasa. Dalam hati ini ingin ku ubah semua kehidupan monoton penduduk putus asa. Tegakkanlah tensi, hidup berawal dari mimpi. Tentukan yang tinggi agar semua terjadi. Rasakan semua, peduli untuk ironi tragedi. Senang bahagiaan hingga kelak kau mati. Agar semua terjadi hingga kelak kau mati. Agar semua terjadi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah, saya lihat gitar nih, saya bingung disuruh nyanyi apa disuruh ngaji. Saya kalau lihat gitar tuh jari dengan gerak-gerak. Naluri gitarisnya nggak hilang. Nah, tapi nanti kita nyanyi insya Allah. Saya ada lagu-lagu nasyid. Kalau dulu lagunya metal Pak. Kalau dulu saya nyanyi bapak ibu bubar semua. Jangan datang anak muda aja lagu hackback. Allahu Akbar. Tapi masa lalu adalah guru yang terbaik. Ya. Semua kita berhak atas masa lalu kita masing-masing. Dan di dalam Islam Allah tak melihat masa lalu. Yang Allah lihat itu now, sekarang. Besok itu belum tentu ada. Yesterday, kemarin itu history, sejarah. Mau baik, mau buruk, semua sejarah. Besok pun misteri, nggak tahu ada apa enggak. Belum tentu ada besok, nanti sore aja belum tentu ada. Tapi hari ini, detik ini kita harus bahagia. Saya berharap Bapak Ibu semua bahagia, amin. Nggak ada yang galau hari ini. Ya kalau yang galau pun paksakan tersenyum hari ini. Ayo Pak, ditarik di bibir yang kiri kanan. Nah, senyum, jangan suntuk-suntuk Pak. Kita ngobrol santai. Bahasa boleh request Pak, baik bahasa Padang, bahasa Sunda, ada abang kita orang Sunda ya. Nah, yang penting pesan tersampaikan. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mic ini sama ini mana yang bagus bunyi? Coba, bagus ini. Karena Allah Ta'ala telah jadikan kita semua sebagai orang Islam. Nikmat Islam ini wajib kita syukuri. Kenapa? Karena orang Islam ini adalah calon raja dan ratu di surga. Amin. Kita kalau Islam, hadirin sekalian, sudah bersyahadat, KTP sudah Islam, pasti masuk surga. Tapi berapa lama transit di neraka itu masalah apa? Ini transitnya ini yang kita pikirkan hari ini. Satu hari akhirat dalam Al-Quran dijelaskan sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau divonis transit 3 hari, 3000 tahun. Gak kuat kita. Saya yakin Bapak Ibu semua gak kuat panas, gak kuat dibakar. Dan dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran apa ancaman-ancaman bagi orang-orang yang durhakai Allah, yang bermaksiat kepada Allah. Jadi hadirin, maka diajarkan doa di dalam Islam itu bukan doa masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dijauhkan dari azab neraka. Itu doa yang diminta hadirin mulia, supaya kita nanti meninggal dunia, kemudian Allah Ta'ala hantar kita ke surga tanpa hisab. Gak perlu transit, gak perlu susah payah dikubur, disiksa di mahsyar, di jahannam, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita, kenapa kita bermujahadah hari ini, kenapa kita bersusah payah hari ini, kita buat majelis ilmu, kita sholat bolak-balik ke masjid, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mujahadah berpuluh-puluh pergi haji dan umrah. Apa yang kita mau? Kita habiskan harta kita berinfak di jalan Allah, kita cari duit banyak-banyak, kita berikan ke orang. Apa maksudnya? Buat apa? Supaya kita nanti bisa masuk surga tanpa hisab. Ya Bu, masuk surga langsung, tidak perlu mampir di neraka. Hari ini hadir kita akan bicarakan perkara ini. Bapak Ibu mungkin heran kenapa sih dari Sulaiman pakai sorban, sementara saya ini jauh lah dari ustaz, dari kiai Pak. Saya ini anak band, tapi kenapa anak band pun full sunnah pakai jenggot pagi ini semua? Jawaban sederhana, saya pengen masuk surga tanpa hisab. Saya pengen masuk surga, nggak usah masuk neraka dulu. Itu yang kita perjuangkan hari ini. Kalau sekedar masuk surga hadirin sekalian, orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali, dalam sebuah hadis yang baca di kitab Tauhid hadirin sekalian, di mutakab hadis pun ada hadis yang menceritakan kalau Allah Ta'ala memerintah Jibril alaihissalam, memerintah para malaikat untuk mencari orang-orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali. Sebelum Allah lock itu neraka, maka diperintah malaikat untuk cari orang yang pernah menyebut nama Allah, kemudian Allah akan angkat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang yang pernah bersyahadat, insya Allah in the end, akhir perjalanan kita nanti di akhirat, Allah akan masukkan semua ke surga. Nah, jadi hadirin mulia, maka saya hijrah itu kurang lebih tahun 2000-an, berarti kurang 18 tahun. Bukan waktu lumayan ya. 18 tahun saya seperti ini. Saya ketika belok kanan saya berlari terus, tidak pernah berhenti.
Saya takut nanti kalau berhenti tenggelam. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan orang-orang yang hijrah ini, orang-orang di jalan Allah itu seperti orang yang sedang berenang di tengah lautan manusia. Berenanglah kalian di tengah lautan manusia. Kenapa Allah katakan kata-kata berenang? Karena orang berenang nggak boleh berhenti. Kalau berhenti tenggelam. Ya, kalau jalan masih boleh berhenti. Tapi kalau berenang, kita semua harus terus bergerak hadirin mulia. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah. Ya. Jadi hadirin mulia, perkenalan sedikit ya kan, kata orang kalau tak kenal maka tak arifnya, tak kenal maka tak sayang. Nah, subhanallah, saya lahir di Sanyang Baka, Solo. Sanyang Baka, Solo, di pinggir Danau Singkarak. Nah, Kampung Ambo di Tapi Danau. Kemudian sekolah SD di Kampung Sanawiyah di Padang Panjang. Nah, jadi ada basic agama ada. Saya pernah Sanawiyah dulu. Kemudian di Sanawiyah lah saya belajar gitar. Karena tetangga kos-kosan saya itu hari-hari main musik, main gitar. Nah, setelah itu saya bikin band, saya pindah ke Padang, saya bikin band di Padang. Awalnya saya nggak suka musik metal. Awalnya saya sukanya lagu Malaysia, lagu Iwan Fals, ya? Lagu-lagu Memori, Pampers. Belajar gitar dengan lagu itu. Tapi hadirin sekalian, karena di Padang saya bertetangga dengan satu orang anak kuliahan yang musiknya metal. Tiap hari dia putar Sepultura, Metallica, itu band-band metal. Lama-lama terdengar indah itu musik di kuping saya. Nah, mulailah kisah ini hadirin sekalian. Maka saya bikin satu band metal di Padang. Tahu ibu bapak nama band saya pertama apa? Anak metal itu sebetulnya sudah dekat dengan hidayah. Anak metal itu sudah dekat dengan hidayah karena hari-hari bicara kematian, bikin akhirat. Buktinya apa? Band pertama saya namanya Liang Lahat. Ada orang bikin band namanya Liang Lahat. Kita bikin band Liang Lahat biar nggak ada orang niru gitu. Bikin band namanya Liang Lahat, aliran metal, thrash metal. Di Padang kita bolak-balik kemana dari acara kampus, festival. Musiknya waktu itu memang lagi tren musik itu. Subhanallah, setelah selesai SMA hadir Malaysia di SMTI Padang, di samping SMA 2 di Puri itu, kemudian saya hijrah pindah ke Jakarta. Karena saya pikir di Padang ini nggak ada orang yang mensupport hobi saya. Nah, saya dengarkan lagu saya sama bapak di kampung, lagu orang gila, lagu setan ya. Tak bilang apa-apa, dia nggak paham musik bagus. Kalau saya nyanyi-nyanyi di pinggir jalan, anak siat, cucu siat. Saya bilang saya kalau tamat SMA saya harus kabur dari kampung. Maka saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya bergabung dengan satu band namanya Bitraya, itu band top Jakarta. Maka itulah yang membuat nama saya dikenal sama anak-anak musik. Jadi gitaris nama band, bikin lagunya pun dengan kematian. Dulu kami bikin lagu judulnya Bendera Kuning. Nah, jadi kalau di Jakarta tuh orang meninggal dunia selalu di depan rumahnya ada bendera kuning. Tapi bicara kematian, tapi nggak tetap nggak buat persiapan. Buktinya kita nggak sholat. Nah, jarang anak-anak band yang bisa 5 waktu berjamaah sholat karena lalai. Hari-hari sibuk di studio, sibuk main musik, sibuk dengan musik. Maka banyak ulama yang melarang musik ini karena musik ini betul-betul melalaikan. Lalai Pak, orang kalau udah singat musik udah malas baca Al-Quran, malas dia berzikir, malas dia berselawat. Maka sebagian besar ulama mengatakan tidak usah kalian dengar daripada kalian nanti ikut-ikutan lalai. Sebetulnya bukan musik yang bermasalah, lalainya yang bermasalah ya. Tapi kalau seandainya nggak lalai, sekedarnya itu hukum musik sebagian ulama ada yang membolehkan. Apalagi untuk syiar ya, boleh ya, Kang Hemzin, lagu-lagu opik ataupun lagu yang akan saya nyanyikan nanti, lagu-lagu nasyid, bimbo, itu kan mengingatkan kematian. Nah, bila Israel datang memanggil, ini boleh-boleh sebetulnya Pak. Tapi kalau musik-musik yang mengajak orang cinta dunia, mengajak orang bermaksiat, jelas itu dilarang. Subhanallah, saya ke Jakarta, di Jakarta pun berlaku hal yang sama. Hobi saya tidak disupport orang. Tidak ada, kalau pokoknya hadirin mulia nggak ada ceritanya anak metal itu akan sejahtera hidupnya. Kita main kadang-kadang orang bayar, kadang enggak. Maka teman-teman saya bilang, Der, kamu ke Bali saja. Di Bali banyak kafe, banyak diskotik, banyak tempat acara. Nanti kalau kamu di Bali, subhanallah hadirin mulia, maka saya katakan waktu itu insya Allah. Pak,
Kalau ada preman Pak, ada anak metal, dia bilang insya Allah, dia pasti datang. Kenapa? Kalimat itu sekali setahun terucap. Jangan terucap. Yang susah dia lagi insya Allah ya jangan datang dia. Insya Allah hari ini banyak digunakan sebagai alat untuk berbohong. Insya Allah ya, kamu datang ya datang ditunggu-tunggu ya datang. Subhanallah hadirin, maka di sanalah berpula hidayah. Baru saya pahami tentang Islam ini adalah agama yang sangat indah. Terlalu indah untuk dirusak. Islam adalah agama yang sangat dalam, terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam adalah agama yang sangat luas, terlalu luas untuk disempitkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam, terlalu tinggi untuk direndahkan. Maka Pak, kita jadi orang Islam, banggalah jadi orang Islam, nampakkan keindahan Islam, jangan bersembunyi. Maka dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua the best of umat yang terbaik, ukhrijat, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Bukan disembunyikan ini umat, dipamerin. Nampakkan identitas keislaman kita di sini hadirin mulia. Kita tak mungkin berbicara kepada semua orang, tapi semua orang bisa melihat kita. Akhlak kita mereka bisa lihat, senyuman kita bisa mereka lihat, muamalah kita bisa mereka lihat, muasyarah kita mereka bisa lihat. Salat kita mungkin mereka tak lihat karena di dalam masjid di rumah kita. Haji mereka mungkin mereka tak mampu lihat karena mereka tak boleh masuk ke tanah haram. Puasa kita mereka nggak tahu, zikir kita mereka nggak tahu. Baca Al-Quran kita mereka juga punya kitab. Kapan mereka terkesan? Ketika melihat muamalah kita benar, dealing bisnis kita benar, akad bisnis kita itu sahih, betul. Kemudian akhlak kita indah. Kalau kita indah hati mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di kehidupan kita, orang nggak perlu diajak-ajak masuk Islam, orang akan datang kepada kita. Aku ingin seperti kamu. Bagaimana caranya? Sahabat dulu dakwahnya gitu. Kunu mithlana, jadilah seperti kami, jadilah seperti kami. Hari ini mau jadi seperti apa Pak? Maka sekarang hadirin mulia, kita mesti come back to Islam, come back to Allah, come back to sunnah Nabi SAW. Kita mesti amalkan agama secara sempurna, mulai dari diri kita. Jangan remehkan sekecil apapun itu amalan. Pak, Bu, jangan remehkan sekecil apapun amalan. Allah berjanji akan berikan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan kepada seluruh orang, baik dia laki-laki ataupun wanita yang mengamalkan agama secara sempurna. Kafah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, secara menyeluruh. Kalau naik mobil tuh Pak, duduk yang benar, pakai seat belt, aman kita. Tapi banyak orang katakan saya sudah naik mobil mewah, tapi nggak enak mobil itu dibawa. Saya sudah sholat, kenapa saya resah? Saya sudah ibadah, kenapa saya tidak bahagia? Saya sudah baca Al-Quran, kenapa saya gelisah? Iya Pak, banyak orang mengeluhkan dia sudah amalkan agama tapi dia tidak bahagia. Apa persoalannya, apa masalahnya? Ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata setelah kita cek, itu agama yang dia amalkan tak sempurna. Mobil itu bagus, kita punya mobil build up, punya mobil mewah yang harganya mungkin 100.000 uang sini, miliaran harga mobil. Tapi ini mobil pas dibawa nggak enak dibawa. Padahal mesinnya bagus, bensin ada, setir ada, gas ada, rem ada, kursi semua baik. Tapi pas dibawa mobil kok kenapa nggak nyaman ya? Kenapa saya nggak tenang bawa mobil ini? Setelah diperiksa ternyata satu rodanya nggak ada anginnya. Satu roda yang tidak ada angin saja yang kita yang remeh hadirin mulia membuat satu mobil tidak nikmat dibawa. Apalagi remnya nggak ada. Apalagi lampunya malam-malam nggak ada. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting kita mengamalkan agama secara sempurna. Mulai dari hal yang paling kecil, Pak. Sunnah-sunnah Nabi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kecil. Tidak ada yang kecil. Hari ini kita sudah meremehkan sunnah. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Betul nggak Pak? Kenapa Bapak nggak begini? Itu kan sunnah. Meninggalkan sunnah ini rugi kita. Dan janji Nabi SAW jelas, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku bersama-sama denganku di dalam surga. Jadi Bapak Ibu semua,
Inilah motivasi saya, kenapa saya berpenampilan seperti ini. Karena saya memulai menghidupkan sunnah dari hal yang mudah-mudah dulu, Kalau masalah sirah kehidupan Nabi ini susah, Pak. Apa yang Nabi buat dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu berat. Tapi kalau merubah penampilan, itu mudah. Mulai dari yang zahir dulu. Saya dengar hadis Nabi pakai sorban, saya pakai sorban juga. Nah, saya tanya sama Ustaz, berapa panjang sorban Nabi? Oh, diketawain orang sebelum. Saya waktu pertama hijrah itu pas Bali, Bu, di Bali. Maka saya disusahkan, Pak. Saya diludahin di jalan, dicaci maki sama orang, di rumah digeledah polisi, tiap kemana-mana disusahkan. Udah nangis-nangis kita padahal ngamalkan ini. Tapi sebelum saya berhijrah seperti ini, saya sudah berpikir ribuan kali. Saya pikir banyak-banyak, saya tanya sama orang-orang apa risikonya, apa keuntungannya, dan saya sudah tahu betul apa kerugian. Apa kerugian yang terbesar? Ketakutan. Akan takut hadirin mulia. Kemana-mana digeledah orang di sini. Karena waktu itu teroris lagi dicari-cari. Apa yang risiko yang terkecil? Kematian. Mungkin satu hari orang akan bunuh saya di jalan, orang benci dengan Islam. Tapi setelah saya putuskan untuk hijrah, saya nggak takut lagi. Saya malah siap, saya berharap mudah-mudahan satu hari nanti ada orang yang membunuh karena pakaian ini. Mudah-mudahan masuk surga, sebab itu nggak ada masalah. Tidak usah takut hadirin, tidak usah takut dengan apapun. Karena seluruh dunia membunuh kita, kalau Allah katakan dia mati, dia mati. Nah, takut hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka saya mulai mengganti fashion. Ujian datang, tapi tak lama. Ujian itu tak lama. Kayak kita SD 6 tahun SD, Eptanas sudah berapa hari? Paling seminggu kan. Nah, habis ujian apa? Kenaikan kelas. Kita akan naik kelas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hijrah itu bermulalah tahun 2000 itu hijrah, dan saya mulai belajar Al-Quran dari belajar ngaji lagi. Subhanallah hadirin sekalian, dan saya sudah tinggalkan itu waktu itu langsung. Saya nggak berminat lagi main musik. Dari pertama hijrah itu saya nggak lagi main gitar, apalagi ini saya pikir yang membuat saya jauh dari Allah waktu itu. Sampai 2011, berarti 11 tahun saya tinggalkan hobi saya. 2011 saya pergi khuruj ke Hong Kong, ke Cina. 4 bulan saya berkeliling di sana. Sampai ke pedalaman Papua, terakhir dapat visa cuma 2 bulan. 2 bulan kita ke pedalaman Papua. Pulang-pulang saya mampir di Bandung. Di Bandung saya jumpa anak-anak band. Ibu-ibu mungkin tahu Peter Pan ya. Nah, dulu waktu 2011 tuh Ari lagi pesantren, lagi masuk pesantren. Nah, lagi ditahan. Nah, tenang dulu. Maka teman-teman yang lain pada jobless, nggak ada kerjaan, maka saya datangi mereka ke studio mereka. Apa yang mereka tanya anak-anak band sama saya waktu itu, Bang Didi dulu kan betrayer bandnya, metal. Kenapa sekarang Bang Didi nggak main musik lagi? Apakah musik itu haram? Yang nanya siapa? Anak-anak band. Ada anak-anak mata band, ada nine ball, semua anak kumpul mereka di studio. Saya pikir jawab. Nanti kalau saya salah jawab, jangan-jangan anak-anak ini tambah jauh dari Islam. Semakin takut dengan pengajian, semakin tidak mau lagi belajar agama. Kenapa? Mereka hidup mereka dari sana. Mereka mencari nafkah dari sana. Maka saya bilang sama mereka, saya ini gak ada waktu main musik, karena saya itu terlalu banyak tertinggal dalam urusan agama. Kalau untuk main gitar masih, tapi ngeband saya nggak bisa. Karena ngeband itu harus ada kesibukan kontrak dengan label, ada promo sana sini, dan itu akan menyita waktu, Pak. Oh, jadi nggak apa-apa. Ini buktinya, waktu itu ada gitar. Ada gitar, boleh nggak saya pegang gitar? Bu, mau dengar suara saya nggak, Bu? Suara saya kalau ngomong sama nyanyi beda, Bu. Yang ini ya, Hah? Yang itu ya yang bagus, kayaknya gitarnya si Sultan bagus. Ini juga bagus, tapi saya pengen main gitarnya Sultan. Ini gitarnya Batio, Masya Allah. Nyalain dulu. Waktu itu saya tidak jawab pertanyaan mereka dengan dalil, tapi saya jawab dengan gitar. Ada tripod nggak? Pinjam dong. Ketika mereka melihat saya main gitar, terjawab pertanyaannya. Oh, ternyata Dery tidak mengharapkan alat ini. Pak, kata Ustadz Ahli Hidayat, hukum tak melekat pada benda, hukum itu melekat pada sifat. Kalau gitar ini digunakan untuk maksiat, haram hukumnya. Ya, digunakan untuk mengajak orang bermaksiat, syair-syair yang ngajak orang maksiat itu haram. Tapi kalau mic-nya dong, tolong dong.
Tripod. Ah, buang di sini. Waktu cek. Cek. Waktu itu kayaknya bagus aja nih suaranya. Maka jangan terkesan dengan bentuk, Pak. Waktu itu saya ada satu syair lagu yang saya tulis tahun 2007. Judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tepuk tangan yang ikhlas dong. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Baik, semuanya ikut mati ya. Ikut mati, ikut nyanyi, ikut teriak mati maksud saya ya. Yang keras suaranya, jangan fales, jangan bikin malu orang Minang saya. Ayo, kalau saya bilang orang kaya semua teriak mati yang keras ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Makanya kalau ada majlis di depan duduk, yang di samping mati, yang di bawah mati, yang ceramah mati. Saya bilang ibu ya, panggilan ceramah keras matinya. Jadi pas saya nyanyi ini, itu teman-teman bilang, bang, merinding, rekam dong lagu ini. Saya bilang, ente rekam aja sendiri. Saya suruh rekam, tahun 2011 direkamlah lagu itu, hadirin sekalian, lagu ini. Kemudian setelah jadi dipakai oleh satu film sinetron di TV, stripping, Maijah Pengen ke Mekah. Wah, itu soundtrack filmnya. Orang nggak tahu penyanyinya siapa, tapi orang tahu lagunya. Nah, banyak orang nggak tahu siapa penyanyi. Sampai hampir 3 tahun film itu di TV. 3 tahun sampai habis sinetronnya, Maijah nggak pergi ke Mekah. Karena kan cuma pengen, Maijah pengen ke Mekah. Sebenarnya hadirin mulia, maka itulah lagu inilah yang telah hantar untuk merubah jalan hidup saya lagi. Saya sebetulnya tidak kembali ke dunia hiburan, tapi kata guru saya, Derry, kamu pulang menjemput teman-temanmu untuk sama-sama kembali kepada Allah. Saya pergi menjemput anak-anak band, musisi-musisi. Asbab saya mulai main gitar lagi, saya kembali ke dunia hobi saya. Dan ini nggak bisa hilang, Pak. 11 tahun saya nggak main gitar, nggak lupa itu gitar. Tetap bisa. Lama saya tidak main musik, tidak melukis. Kemudian tapi ternyata saya pasti tetap melukis. Ini lukisan saya. Nanti bapak ibu yang mau bawa pulang lukisan silahkan. Ini lukisan saya. Nanti akan ada 5 lukisan saya lukis langsung di atas panggung. Cukup untuk 5 orang yang beruntung. Nanti hasilnya kita gunakan untuk Minang Seyo, untuk aktivitas dakwah. Tapi akan ya, kita lihat lukisan saya, Pak, pernah terjual 500 juta. Terakhir kemarin 300 juta satu lukisan, 10 buat pesantren Imam Samsi Ali di Bandung dan Jakarta. Jadi Imam Samsi Ali sekarang lagi bangun pesantren pertama di bumi Amerika, di tanah Amerika. Dan sudah mulai dibebaskan tanah. 2 acara kita bikin fundraising. Saya sama Mas Opik Kembati terkumpullah dana waktu itu kurang lebih 10 miliar.
Jadi kalau orang Minang Sayur nanti mau bangun pesantren juga, undang kita kumpulkan dana sebanyak mungkin. Amin. Kita buat acara di Jakarta didorong banyak. Banyak uang-uang yang nggak jelas mau diapain itu. Nah, subhanallah ya. Ini ceritanya. Maka mulailah hadir mulia saya bernyanyi waktu itu, dan orang mulai tanya siapa penyanyinya. Tahun 2014 saya dijemput sama salah satu Trans TV, TV swasta, untuk bikin acara di TV. Judulnya Ngopi ini ngobrol perkara iman. Nah, ngopi. Kalau sekarang kita bikin acara khusus namanya ngopi luak susu. Tahu nggak Bu? Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Atau nggak suka ngopi boleh ngeteh. Nama acara saya juga ada ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Nah, hijrah. Jadi hasil sekalian, ternyata Islam tidak merubah seseorang. Islam datang bukan menjadikan seorang pedagang menjadi petani. Islam bukan datang untuk menurunkan raja-raja. Islam bukan menjadikan orang biasa menjadi raja, raja turun dari kerajaannya. Islam tidak menjadikan orang miskin menjadi kaya, kaya menjadi miskin. Tapi Islam datang menjadikan orang miskin cinta kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Islam datang menjadikan orang-orang kaya cinta kepada Allah. Ini adalah musuh Islam. Islam datang tidak berubah seniman menjadi seorang pedagang. Saya tetap menjadi seniman. Hari ini pun saya masih melukis, saya masih bernyanyi. Itu profesi saya. Sementara dakwah ini bukanlah sebuah profesi. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dakwah itu bukan ceramah. Ceramah ini bagian kecil dari dakwah, cuma gerak lisan. Dakwah itu gerak tubuh seluruhnya. Kan saya bilang tadi, bisa dengan tulisan, dengan karya-karya kita. Yang bikin film, bikinlah film yang terbaik. Yang mengalahkan film-film orang-orang yang tidak kenal Allah. Yang bikin lagu, bikinlah lagu yang terbaik. Yang berniaga, jadilah pengusaha terhebat di dunia. Ini yang diajarkan Islam, hadirin mulia, menjadikan kita insan yang terbaik di setiap keadaan. Nabi Musa dihantar kepada orang-orang yang suka bersihir. Ini bodoh 2,5 ya kan, habis itu nyawa jadi bosnya. Itu kelebihan kita hadir. Dan terbukti setelah saya keliling dunia kemana-mana, di mana ada orang Minang, rata-rata dia menjadi seseorang di sana yang punya pikir agamanya. Pandai ngajak orang ke masjid. Di setiap daerah-daerah itu rata-rata takmir masjidnya orang awam. Orang ada aja orang awam. Maka jangan sampai kita rugi jauh-jauh datang dari Padang, datang dari Sumatera Barat, datang dari Indonesia ke sini untuk urusan dunia. Rugi, wallahi rugi. Ngapain jauh-jauh nyari duit di sini? Orang di Indonesia juga banyak duit. Ya Pak, di kampung banyak orang kaya. Bukan Pak, kalau kita datang ke sini niatnya untuk dunia, kita rugi. Orang kalau beli sapi pasti dikasih tali, betul nggak Pak? Tapi kalau beli tali nggak mungkin dikasih sapi. Ada orang beli tali, nyelo sapi orang, ada tangan sekampung. Ambo kan membuat tali, sapi ambo jadi kuih kok. Nggak mungkin. Jadi hadirin sekalian, nggak mungkin orang niat untuk dunia lalu dapatkan akhirat, nggak mungkin. Orang tanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Bahkan kalau orang tanam padi, kadang-kadang rumput itu harus dibalas siang, disiangkan 3 kali, dicabut habis-habis, saldo zero, dicabut tumbuh lagi, dicabut tumbuh lagi. Karena kalau rumput ini nggak dicabut, lebih tinggi dari padi, Pak. Bahaya. Maka hadirin yang mulia, orang kalau tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau tanam padi, mustahil tumbuh rumput. Balik. Mates. Asal masuk, asal kita soal asal dulu, habis asal kita lanjutkan episode kedua. Sekarang nanti ngelukis. Pak, kalau tanam padi, juga dengar dulu aja kita balik dulu. Tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, mustahil tumbuh padi. Ya kan? Itu nggak kebalik kan? Kalau orang niat untuk dunia, nggak mungkin dapat akhirat. Tapi datang ke sini niat untuk Allah, nanti dunia pun Allah akan berikan. Jadi hadirin jangan usah khawatir. Maka hadirin mulia, saya sebelum saya tutup untuk persiapan asar. Asar jam berapa? Asarnya sekarang. Nanti setelah asar, insya Allah saya akan bernyanyi lagi, ada 2 lagu lagi. Ada 2 lagu kita nyanyi sama-sama, insya Allah.
Kemudian setelah sholat asar kita kumpul lagi, duduk di kursi yang sama. Dia bercakap lu pada di kursi. Mau musyawarah. Ingat kursi masing-masing, duduk di kursi yang sama insya Allah ya. Baik, silakan berwudu, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam salam alaika. Nanti semua ya bersahut-sahutan. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Boleh yang di luar maju lagi, masuk lagi ke depan insya Allah. Habis makan sate padang nyanyi ya, berubah suaranya. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat. Malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Sultan mana Sultan? Pulang. Kakinya ada kakinya. Oh, apa kakinya gantinya? Ayo, ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat. Malam-malam menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika.
Wow. Semua terpesona seperti itu. Itu lagu saya tulis hadirin mulia, betul-betul apa yang saya buat hari-hari. Jadi setelah hijrah itu kebiasaan itu ya siang hari datangi manusia dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, yang suka didatangi, yang suka didatangi, orang kaya didatangi, orang miskin didatangi. Itu dakwah, itu kerja Nabi. Kerja Nabi itu dua saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari beliau berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Ini harus kita buat. Kalau malam itu tahajud doa, ya Allah, tolong beri dari Sulaiman hidayah. Sebut nama orang yang kita fikirkan. Doakan saya, Bapak Ibu semua istiqomah dalam dakwah. Amin. Sebut semua orang-orang yang kita sayangi namanya. Malam-malam puji dia, ya Allah, Bapak itu tolong beri hidayah, dia baik ya Allah. Tetangga saya ya Allah, yang non muslim beri hidayahmu ya Allah. Presiden saya beri hidayahmu ya Allah. Donald Trump beri hidayah ya Allah. Apa susahnya mendoakan semua orang? Nah, itu yang Nabi buat. Nabi tak pernah ke Indonesia, Nabi gak ke Cina, Nabi gak ke Amerika, Nabi gak pernah ke Eropa. Tapi fikir Nabi menembus seluruh penjuru mata angin sampai hari kiamat. Yang Nabi doakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, jadi ini risau Pak, ini fikir nih buat orang-orang kita semua jamaah yang hadir. Mulai hari ini, mulailah mendoakan saudara muslim kita. Doakan orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal doakan. Teman-teman SD kita doakan. Sebut namanya, kalau perlu tulis namanya. Ya Allah, ini di mana nih si teman dulu, teman satu bangku dulu SMP, waktu SMA, waktu kuliah. Ya Allah, teman-temanku dulu di mana dia? Partner bisnisku dulu di mana dia? Teman satu kantorku di mana? Beri dia hidayahmu ya Allah. Kalau dia masih hidup, beri hidayahmu ya Allah. Kalau dia sudah mati, meninggal dunia, ampunkan dia ya Allah. Baik ya. Udah masuk semua belum? Nyanyi lagi? Ya, nyanyi lagi deh. Gak apa-apa. Saya ada lagu baru, judulnya sama dengan lagu yang mati-mati tadi. Tapi ini DSIS 2. Kalau tadi DSIS 1, dunia sementara akhirat selamanya. Nah, kalau yang ini baru yang saya nyanyikan ini DSIS 2. Nanti saya juga minta bapak-bapak semua suaranya bantu saya bernyanyi. Ya. Ini sate padang nih, bahaya ini. Masih ada rasanya di sini. Tapi benar toh, pantasan bapak tadi itu terkesan dengan sate padang. Luar biasa, masya Allah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara. Ulang ya, tapi dengan suara yang keras. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Terus sementara. Ya banyak, pokoknya apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia hanya sementara saja. Sepakat ya? 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia, dan 100 tahun yang akan datang kita pun sudah tidak ada di dunia. Kita hanya numpang lewat di dunia. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya.
hadirin sekalian, kita ngaji lagi ya. Cukuplah di 2 lagu penghantar untuk kita bisa berkumpul. Boleh ada, kalau ada Bapak Ibu, mumpung kita berjumpa, ada yang bertanya sama saya, silahkan siapkan pertanyaan. Setelah kita ngobrol, saya akan jawab kalau bisa saya jawab. Silahkan Bapak Ibu, kalau mau bertanya silahkan siapkan pertanyaan. Oh ya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya bawa langsung dari Jakarta. 2 lukisan ini pop art, tapi kalau lukisan nanti ada 5 ya Kak ya. Ada 5 painting buat 5 orang yang beruntung. Kita tidak auction, kita tidak lelang, tapi kita berikan satu harga saja. Apa benar? Apa di lelang? Coba Pak Elmo, kita lelang dimulai dari angka 1.000. 2.000 dari $1.000. $1.000 Bu, lukisan ini, maaf ya Bapak-bapak dengar dulu. Kemarin kita silaturahmi, kita berkunjung ke museum. Di museum ada Rembrandt macam-macam kan. Lukisan ini ternyata mahalnya kalau pelukisnya sudah mati. Dan saya pasti mati Pak. Saya pasti mati. Dan kalau feeling saya lebih duluan saya kayaknya pergi takziah. Pergi takziah. Duluan pergi takziah. Tapi nggak apa-apa. Nanti meskipun saya meninggal, Bapak meninggal duluan, Ibu duluan kan bisa diwariskan. Jadi yang 2 lukisan ini kira-kira siapa yang berminat boleh nanti angkat tangan. Kita mulai dari sambil saya ngaji ya, sambil saya ngobrol-ngobrol. Nanti boleh diibit siapa yang mau. Ini bisa baca nggak? Apa ya? Allah Muhammad. Ini sama, cuma beda warna. Ya, Allah Muhammad. Karena ini Allah dan Rasulullah syarat kita bahagia. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang takut taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kesuksesan yang besar. Bapak, Ibu sekalian, ada orang kaya. Dia kaya raya, tapi nggak pernah dia sholat, nggak pernah dia ke masjid. Kemudian tiba-tiba ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupannya, bangkrut dia jadi miskin. Setelah dia miskin, dia rajin ke masjid. Saya mau tanya, ini kemajuan apa kemunduran? Kemajuan apa kemunduran? Kemajuan. Dulu waktu dia kaya dia nggak ke masjid, waktu dia miskin rajin dia sholat, rajin dia ibadah. Ini sebuah kemajuan. Jadi kacamata kita mesti akhirat. Ada orang miskin rajin ke masjid, tahu-tahu jadi miliuner Pak, nggak pernah lagi ke masjid. Ini kemajuan apa kemunduran? Kemunduran. Jadi kacamata ini kalau benar kita selamat. Kita mesti menjadikan standar kebahagiaan itu agama, bukan kayak miskin. Orang yang merasa mulia dengan harta adalah orang yang rusak imannya. Orang yang merasa bangga naik mobil mewah adalah orang yang cacat imannya. Kemuliaan hanya dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ini harga mati. Satu orang miskin yang bertakwa itu jauh lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh orang kaya sisi dunia yang tidak bertakwa. Nabi SAW, tadi pagi saya baca ta'lim di masjid apa namanya? Al-Iqra, Masya Allah, ta'lim fadail amal bahasa Inggris. Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabat dan bertanya tentang 2 orang yang lewat. Satu orang lewat, Nabi tanya, bagaimana pendapatmu wahai sahabatku tentang orang ini? Apa kata sahabat? Dia orang yang beruntung, orang hebat. Dia kalau berbicara orang mendengarkan dia. Dia kalau pinang anak gadis orang semua berebut mengambil dia menantu. Kalau dia berpendapat orang akan dengar pendapatnya. Ini orang mulia ya Rasulullah. Nabi diam. Lalu lewat lagi satu orang miskin. Yang tadi itu orang kaya, bajunya bagus, parfumnya dari jauhnya kecium. Orang kaya. Yang kedua lewat orang miskin. Nabi bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang kedua ini? Apa kata sahabat? Ini orang malang ya Rasulullah. Ya Allah, kalau dia minang orang gak akan ada orang yang ambil dia jadi menang itu. Kalau dia ngomong usul gak ada yang terima usulnya dia. Ini orang yang merugi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ketahuilah wahai para sahabatku, orang yang kedua ini jauh lebih baik daripada orang yang pertama seisi dunia. Kenapa? Orang miskin tadi di hatinya ada kecintaan kepada Allah, ada Allah di hatinya, ada iman di hatinya, yang mana iman sebesar darah Allah Ta'ala akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia.
Ya Pak, jangan menghinakan orang beriman Pak. Orang beriman ini calon raja dan ratu di surga. Maka kita mesti memperlakukan seluruh orang-orang muslim, seluruh orang beriman seperti memuliakan raja dan ratu. Siapa ya? Jangan sakiti saudaramu, jangan gibah saudaramu, jangan gunjing, jangan jatuhkan nama baiknya. Tutupi aib saudara muslim. Kalau kita suka menutup aib saudara muslim kita, Allah Ta'ala akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Kalau Allahu Akbar yang maha besar, kalau Allah yang menutupi aib kita, maka malaikat tak akan tahu aib kita. Malaikat heran, ini orang kenapa gak punya dosa? Ini orang kenapa gak punya aib? Ternyata Allah yang tutupi. Kenapa Allah tutupi? Selama hidupnya di dunia, tak pernah dia bergibah, tak pernah dia bergunjing, tak pernah dia menceritakan apalagi memfitnah. Ya, nah, jadi hadirin sekalian, maka penting kita meluruskan cara pandang kita hari ini. Kacamata dunia gelapnya ganti dengan kacamata akhirat. Ya? Dunia bukan tempat tinggal, dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Dunia bukan tempat menyempurnakan jasad, dunia tempat menyempurnakan iman dan amal. Jasad kita telah disempurnakan di dalam rahim ibu kita. Yang takdir di Allah takdirkan jadi kulit hitam, ya sudah terima saja. Tidak usah pakai laba putih. Akhirnya malang-malang muka putih, tangan hitam, selfie lama dulu. Yang ditakdirkan rambutnya keriting, tidak usah diribon, dilurus, udah biar keriting. Itu cantik dalam pandang Allah. Allah tahu mana yang terbaik. Ini Pak, abih putih lagi kasarot ke minggu di bonding. Ya Pak, yang ditakdirkan pendek terima saja. Tidak usah lo mati-mati lo. Ini ketetapan Allah. Orang kaya yang beriman pasti bahagia, orang miskin yang beriman pasti bahagia. Allah Maha Adil. Allah tak letakkan kebahagiaan di dalam harta. Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dalam harta, tentu Qarunlah orang paling bahagia di dunia. Tapi ternyata Qarun pun dilaknat sama Allah, dihina dan sama Allah, dibenamkan di dalam tanah. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan, tentu Fir'aun laknatul alaihi, orang yang paling bahagia di dunia. Tapi ternyata Fir'aun dibenamkan di Laut Merah. Allah hinakan. Ada nggak orang Minang sekarang yang namanya Fir'aun? Nggak mau orang, kecuali pemain bola itu Fir'aun, itu ada tuh Fir'aun, nggak tahu dia sejarah. Jadi hadirin sekalian, maka kebahagiaan di mana Allah letakkan? Di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam iman dan amal yang sempurna. Taat. Jadi orang miskin untuk bahagia ternyata tak perlu harus kaya dulu. Taati Allah, luruskan iman, cintai Allah dan Rasulnya, pasti bahagia. Otomatis, that time langsung bahagia. Tak perlu nunggu besok, lusa. Kalau ada yang hari ini galau, kalau ada hari ini yang gelisah, pasti itu gara-gara mengingat dunia. Itu pasti gara-gara mengingat makhluk. Kata Syekhna Umar bin Khattab, mengingat makhluk itu adalah penyakit, obatnya mengingat Allah. Kapan masalah kita itu akan berhenti? Ketika kita ingat Allah. Ya Allah, Engkau maha besar, masalahku besar tapi tak sebesar Engkau ya Allah. Allah lebih besar daripada masalahku. La ilaha illallah. Takut kita, teriak la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Maka orang mukmin hebat. Dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Kalau bicara Allah, Allah terus yang keluar dari lisannya. Kalau kaget yang keluar Allah, astaghfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu lisannya orang mukmin. Kalau orang yang tak beriman, hadirin sekalian, tak pandai sebut nama Allah. Ya, tergantung Tuhan lah tadi. Tuhan mau, Tuhan itu banyak. Qul wallahu ahad, Allah itu satu. Bukan Tuhan bu, Pak. Katakan Allah. Ya, la ilaha apa artinya? Tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Maka perbaiki lisan hari ini. Bukan tergantung yang di atas tuh. Tergantung siapa? Allah. Tergantung di atas tiba-tiba cacat jatuh. Itu awal. Bukan dari sononya, tapi dari Allah. Paham ya? Maka mulai hari ini saya kasih tips jamaah semua. Ini penting, tolong diingat dan diamalkan. Mulai hari ini tolong jangan berucap, jangan berkata apapun kecuali libatkan Allah dalam setiap kalimat kita, dalam setiap perkataan kita. Loh, gimana caranya? Mudah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Siapa yang kasih panas? La ilaha illallah.
Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kalau jumpa, katakan apa? Berjumpa, katakan bagaimana? Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang kuasa menghinakan, memuliakan, menaikkan derajat, menurunkan derajat adalah Allah. La ilaha illallah. Allah yang jadikan satu orang kaya, Allah yang jadikan satu orang miskin, Allah yang jadikan satu orang sehat, Allah yang jadikan satu orang sakit. La ilaha illallah. Semua ujian. Kita tidak tahu kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit. Nabi Ayub itu pas sakit dan minta sehat. Istrinya pun menangis, wahai suamiku, engkau kan Nabi, mintalah sama Allah supaya Allah beri kesehatan. Tidak, kata Nabi Ayub. Jadi orang beriman ini hadirin mulia, apapun suasana keadaan yang Allah berikan kepada mereka adalah kebaikan. Mereka bahagia dengan seluruh suasana dan keadaan yang Allah berikan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tahu lagu Pak. Itu lagu orang beriman. Orang beriman tak mungkin stres. Orang beriman tak mungkin galau. Kok bisa? Saya mau tanya Pak, selain kematian apa kira-kira yang ditakutkan oleh manusia? Miskin. Terus sakit. Terus rusaknya, tercemarnya nama baik. Betul? Orang takut kalau digibah orang, Pak, difitnah orang. Tapi orang beriman ketika difitnah sama orang, digibah sama orang, dia tersenyum. Lalu dia angkat tangan sama Allah. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah yang telah memberikan. Tidak mungkin dia takut tercemar nama baiknya. Karena kalau dia digibah, difitnah, dia tersenyum. Karena dia yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Ya Pak, tidak mungkin galau Pak. Di kubur Allah akan lapangkan kubur beliau. Orang-orang beriman ini seperti seluas mata memandang. Kuburnya akan jadi taman-taman surga. Di mahsyar terima catatan amal di sebelah kanan. Subhanallah. Lalu lintas sirat secepat kilat dan Allah akan masukkan orang mukmin ke dalam surga tanpa hisab. Nah, inilah cita-cita kita hadirin mulia. Maka Bapak Ibu semua yang masih cita-cita pengen jadi orang kaya, istighfar lah. Mulai hari ini kalau ditanya cita-citanya apa Pak? Pengen masuk surga. Betul nggak Pak? Silakan. Ya, maka sekarang kita mesti pikirkan apa yang perlu kita pikirkan akhirat kita. Kalau orang tanya cita-cita jadi apa, satu jawaban kita sepakat semua pengen masuk surga. Terus kalau kaya gimana? Gak apa-apa, yang penting masuk surga. Kalau Bapak jadi gubernur gimana? Gak apa-apa juga, yang penting masuk surga. Mau nggak jadi presiden masuk neraka? Ya mahal. Mau orang paling kaya di Sydney masuk neraka? Nah, jadi yang penting apa? Di dunia terserah Allah, mau miskin, mau kaya, mau sempit, mau kaya, mau apa saja itu Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Wah, saya maunya sehat terus, bisa nggak? Kalau Allah katakan sakit, sakit. Tapi kalau ada iman, sakit tidak jadi masalah. Sakit pengguguran dosa. Allahu Akbar, bahagia Pak. Saya punya kawan sakit Pak, bahagia. Dia sakit jantung, bocor jantungnya. Tapi iman dia kuat. Kata dokter, nih Pak Haji ini nggak lama lagi umurnya. Apa dia bilang? Saya yakin Pak dokter mati duluan. Dia bilang gitu, dia nggak takut. Nah, kalau menurut saya Pak dokter mati duluan. Benar dokternya mati duluan. Saya masih hidup kawannya. Ada kawan saya kaki dia amputasi, tapi karena imannya ada, saya datang kepada dia, dibilang apa? Kaki boleh hilang, tapi Allah nggak boleh hilang. La ilaha illallah. Ini penting. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Ya? Jangan sampai kita bilang Allah karena seseorang. Saya khawatir di sini banyak orang menikah dengan agama lain terus murtad. Jangan. Tak apa-apa kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai kita kehilangan Allah karena pekerjaan. Hilang kerja karena Allah nggak ada masalah. Ya?
Hilang seseorang karena Allah gak ada masalah, tapi hadirin mulia jangan sampai kita hilang Allah karena sesuatu, karena pekerjaan, karena pangkat, karena jabatan, karena istri, karena suami. No. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya, tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Maka inilah iman, Pak. Inilah yang mau kita usahakan hari ini. Maka sekali-sekali kalau doa sama Allah jangan minta-minta terus. Jangan minta dunia terus, jangan minta pangkat jabatan terus, jangan minta harta terus. Sekali-sekali doa, ya Allah, aku mau Engkau ya Allah. Aku mau Engkau ya Allah. Mau Engkau saja ya Allah. Pernah gak kita doa, ya Allah, aku mau Engkau saja ya Allah. Terserah nih orang-orang semua nih mau suka nggak suka, yang penting Engkau suka ya Allah. Dia sayang sama aku gak ada masalah, yang penting Engkau sayang sama aku ya Allah. Nah ini iman, Pak. Everything in the hand of Allah. Semua lengkap. Dunia boleh di tangan, di hati jangan. Ya, mobil masukkan garasi, jangan masuk hati. Ya, hari ini mobil masuk hati, duit masuk hati. Mobilnya brand, hatinya sakit. Mobilnya biasa aja, paling alarmnya ya, tapi hati sakit. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hakikat rezeki. Yang pertama, apa yang sudah kita makan, itu rezeki kita. Yang kedua, apa yang sudah kita pakai. Bapak udah beli baju, ibu udah beli baju, belum dipakai, itu belum rezeki kita. Yang ketiga, apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Banyak uang di tabungan hari ini, banyak uang di dompet di tas hari ini, itu belum tentu rezeki kita. Ya, belum tentu rezeki kita. Saya tahu kalau uangnya hilang, tasnya hilang, rezekinya mati. Nah, rezekinya orang yang nemukan dompet itu dan sebagainya. Maka penting hadir kita memahami dunia ini gak lama, sementara saja. Takutan, dia menangis, dia gelisah juga. Tapi semua pengorbanan mereka membawa mereka kepada azab Allah Ta'ala. Fir'aun itu korban, mati-matian dia menantang Allah, dan semua pengorbanan Fir'aun membawa dia ke dalam azab Allah. Nabi Musa juga berkorban. Maka ketika perang Uhud, Abu Jahal ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Abu Jahal? Dikatakan, ya Umar, draw. Sekarang kita impas. Dulu ketika Badar kami mati 70, ketika Uhud kalian yang mati 70. Apa kata Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu bin Khattab? Dari mana hitungan mudraw? Kalian 70 masuk neraka, kami 70 masuk surga. Ya Pak ya. Jadi gak tahu Pak. Maka pilih 2 jalan. Di dunia ini ada 2 jalan saja. Di akhirat ada 2 tempat. Jalan yang pertama jalannya Allah dan Rasulullah, jalannya para dan nabi-nabi dan para pengikutnya. Inilah jalan dakwah. Jalan highway, jalan yang begitu indah, begitu luas, tapi sedikit orang melewatinya. Yang kedua jalan syaitan, jalan dunia, jalan yang sempit namun banyak orang melewati. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu melewati jalan dunia ini, siap-siap kaget di sana, siap-siap berantem di sana. Kalau nggak ngikut orang, disikut orang. Kalau nggak injak orang, diinjak orang. Kalau nggak tipu orang, ditipu orang. Itu jalan dunia. Kalau nggak nyaci orang, dicaci orang. Kalau nggak fitnah orang, difitnah orang. Itu jalan apa? Jalan dunia. Tapi kalau jalan agama, jalan Allah, jalan yang sangat indah, yang begitu luas, tapi sedikit orang yang melewati. Coba perhatikan kehidupan orang-orang saleh, tenang, sakinah. Ada duit, nggak ada duit, nggak masalah. Yang penting ada Allah. Hari ini ada duit gelisah, kan aneh. Mau dipakai duit, bingung dia, gelisah dia. Apalagi nggak punya duit. Nah, maka ciri-ciri orang beriman ulama sampaikan, datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Betul Pak? Nah, jangan kita kalau Pak, kamu tahu Pak. Ada yang kita kalau. Jadi kalau orang yang sempurna imannya, datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, gelisah dia. Datang dunia dia gelisah. Ya Allah, ini hisabnya bagaimana? Karena Sayyidina Ali katakan, rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Maka orang kaya ini Pak memang agak telat masuk surga. Nabi yang katanya, orang miskin yang beriman masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Kenapa tak banyak hisabnya? Orang miskin nanti ketemu malaikat, mau ditanya, kan dia banyak tanya kan? Astagfirullah, di dunia ada apa-apa? Dia masuk langsung. Silakan Pak. Saya malaikat, ya ibu ada yang bisa. Tapi kalau orang kaya apa ditanya sepanjang hisab. Ya, maka jangan sampai kita bodoh-bodoh hadirin mulia, pengen berdiri di antrian yang sangat panjang di akhirat nanti. Maka hadirin mulia, sekarang kita kan dari Minang Seyo di bisik-bisiknya sampai Elfo.
kita akan banyak aktivitas dakwah lagi. Nanti akan datangkan lagi guru-guru yang lain. Besok Ustaz Abdul Somad juga mau datang. Tentu ini maintenance pembiayaan perlu ada biaya hadirin sekalian. Maka ini lukisan ini saya sengaja datang bawa, nanti akan lukis lagi 5 lukisan. Untuk apa? Nanti hasilnya akan digunakan untuk dakwah. Nah, nanti panitia akan mungkin ada beberapa orang yang angkat tangan yang bersedia memiliki lukisan saya. Nanti di rumahnya ada lukisan. Ingat, lukisan ini insya Allah akan terus increase, Pak. Karena nggak lama lagi mati lukisan. Tenang. Karena apalagi kalau pelukis tambah terkenal tambah mahal. Dan nggak lama lagi kayaknya bakal terkenal. Ya. Jadi penting mungkin yang 2 lukisan ini boleh siapa yang berminat nanti saya tanda tangani. Dan saya minta tolong, masya Allah, di belakang ada kanvas. Mungkin siapa ada 2 orang anak-anak muda untuk ngeblok kanvas itu dengan 1 warna. Ada nggak yang siap bantu saya di belakang kerja? Sebelum dinaikkan ke atas panggung, di blok 1 warna merah, 1 warna gold, 1 warna hitam. Itu merah, kuning, hitam itu bendera Marawa ya? Marawa Padang. Marawa ya? Nah, jadi boleh atau 1 warna kuning, merah, hitam. Kuning, merah, hitam. Iya. Satu kanvas saja, 1 hitam polos, 1 kuning polos, 1 merah polos. Baik, yang dua lukisan ini boleh siapa yang berminat angkat tangan Pak. Nanti saya tanda tangan langsung, kita serahkan langsung. Ya. Anak-anak muda masya Allah ini boleh. Di kanvas di belakang saya. Boleh bantu ya. Itu cepat keringnya itu, bikin rata aja. Bawa 1 kanvas ke atas. Ini boleh dipikirkan, Bang. Ada yang mau bertanya lagi boleh sambil menunggu kanvas kita ngobrol lagi. Ayo Bang. Bu Ita yang ini. Cabut. Silakan naik Bu Ita, naik. Ibu undang Bu Ita yang ini. Ibu Bang sini Bang, masuk Bang. Silakan foto-foto dulu. Ayo. Oh ya tadi PNI itu yang nanya. Porsinya ditarik-tarik, porsinya. Alhamdulillah. Ini boleh diturunkan. Pendi, silakan. Pendi. Ini enak sendiri ini. Takbir. Habis ini Ustaz akan gambar kaligrafi, hasilnya baru kita lelang. Ya, ada 5 gambar yang akan dibuat oleh Ustaz. Masya Allah. Dan itu akan kita lelang. Baik, ada lagi yang mau bertanya nggak? Atau saya nyanyi lagi 1 lagu? Iya, nyanyi bareng-bareng, nyanyi apa? Lagu Minang. Lagu mati-mati tadi? Hah? Kalau dulu kering dulu.
Oh ya, saya ada lagu request kemarin dari ibu-ibu. Saya punya lagu judulnya Istri Soleha. Pak, Istri Soleha. Saya sebetulnya agak sedikit bersedih karena istri saya nggak ikut. Makanya saya nggak pernah upload foto selama di sini, takut dia sedih. Sekian lama sudah kau ada di sisiku, setiap suka duka kita bersama. Tak pernah kau keruhkan wajah cantik walau terluka. Kau selalu ada untukku saat aku terjatuh. Alhamdulillah Allah telah berikan istri yang soleha. Semoga nanti kita terus bersama dunia dan akhirat. Maafkanlah diriku yang sering meninggalkanmu. Ku pergi mencari untuk bekal kita nanti. Ada yang punya istri di sini? Yang nggak punya ada? Kalau nggak punya kita ganti liriknya. Kasihan nggak baper, perasaan. Makanya yang jomblo-jomblo cepat menikah, yang duda-duda cepat menikah. Amin. Alhamdulillah Allah telah berikan istri yang saleha. Semoga nanti kita terus bersama dunia dan akhirat. Tak pernah kau kerutkan wajah cantik walau terluka. Kau selalu ada untukku saat aku terjatuh. Alhamdulillah Allah telah berikan istri yang soleha. Semoga nanti kita terus bersama dunia dan akhirat. Masya Allah. Saya doakan semoga yang suami istri abadi sampai ke surga. Ibu-ibu jangan marah-marah terus sama bapak-bapak ya. Tadi di masjid tadi banyak curhat. Pak, kok gitu Pak ya? Memang Pak, takdir memang begitu. Manusia itu kalau dekat dengan seseorang, semakin dekat semakin terlihat kesempurnaan, ketidaksempurnaan. Berdekatan dengan makhluk semakin terlihat kekurangan-kekurangannya. Maka siapa yang paling tahu kekurangan suami? Istri. Maka bapak kalau di rumah jangan sok-sok dakwah Pak. Di rumah itu taklim, baca taklim. Dia tahu bukan suami yang ngomong. Tapi kalau kita yang ngomong Pak, Allahu Akbar. Memang ibu-ibu itu dia ngomongnya dikit tapi nyakitin. Amalin dulu katanya. Repot kita Pak. Nah, makanya kalau sama istri dakwah, taklim bukan dakwah. Yang perempuan ini rata-rata gitu Pak. Kalau suami yang ngomong jangan dia dengar. Maka perlu dibawa ke majelis ilmu supaya dia dengar dari orang lain. Ya, maka berdua pergi ke taklim, berdua baca taklim gantian. Hari ini ibu yang baca, besok bapak yang baca. Satu hadis nggak ada masalah. Yang penting tiap hari datang malaikat berkunjung ke rumah kita. Karena kalau di rumah kita dibacakan taklim, malaikat akan berkerumun di rumah kita. Kalau malaikat sering hadir di rumah kita, insya Allah sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Amin. Anak-anak taat, istri-istri taat. Ya. Udah kering belum? Pak,
Ini lukisan. Bapak kalau pergi ke museum kemarin, saya akan bikin lukisan minimalis art karena time waktu untuk bikin detail itu lama. Ya, yang penting tanda tangannya kan. Yang penting tanda tangannya Sulaiman. Nah, nanti saya akan melukis Asmaul Husna. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Ya, Bismillah. Bisa kita bahasa Indonesia kan? Yang kedua atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi